Hai, hal tabu nih. Ketika mengunjungi sebuah negara, penting untuk mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut. Begitu juga bila kita berlibur ke Rusia. Meskipun Rusia mungkin tidak sepopuler beberapa negara Eropa di kalangan wisatawan Indonesia, namun hal tersebut tidak berarti negara tersebut membosankan. Rusia memiliki banyak hal yang menarik dan tidak kalah dengan negara-negara tetangga Eropa lainnya. Seperti negara-negara lain di dunia, Rusia juga memiliki beberapa peraturan yang harus diikuti oleh semua orang, termasuk turis yang berkunjung. Untuk kamu yang berencana berlibur ke Rusia, ada 11 hal yang harus dihindari saat berada di sana. Yang pertama, minum vodka di depan umum. Orang Rusia suka minum vodka, semua orang tahu itu. Namun anehnya, ketika Anda mengunjungi Rusia, Anda tidak akan pernah melihat mereka minum vodka atau alkohol lainnya di jalan atau di tempat umum. Hingga beberapa tahun yang lalu, orang Rusia dapat minum dimanapun mereka mau. Tetapi sekarang tidak lagi, karena pemerintah Rusia telah melarang warganya atau orang lain untuk minum di tempat umum. Sebaliknya, mereka boleh minum di rumah atau di acara-acara tertentu. Selain itu, mereka juga diperbolehkan minum bir di pusat perbelanjaan atau bioskop, asal membelinya di sana dan tidak membawa bir dari luar gedung. Jadi, jika Anda mengunjungi Rusia, jangan pernah mencoba minum di taman, karena selain berurusan dengan pejabat, Anda juga harus membayar denda sekitar 500 sampai 1.500 rubel. Yang kedua, bersiul di dalam rumah. Tidak hanya orang Indonesia yang percaya tahayul, tapi juga orang Rusia. Orang Rusia mempercayai banyak tahayul. Salah satunya adalah larangan bersiul di dalam rumah, karena diyakini akan menyebabkan pemilik rumah merugi. Jadi, jika Anda tidak ingin mengusir teman Rusia Anda di rumah, pastikan Anda tidak bersiul di rumahnya. Yang ketiga, duduk di tempat yang disukai. Seperti di Indonesia, Rusia memiliki kursi prioritas untuk lansia. Selain itu untuk ibu hamil atau penyandang cacat di semua sarana transportasi. Terkadang kalau kita di Indonesia, kita duduk di mana saja. Walaupun itu bukan tempat duduk untuk kita, tapi prioritas untuk lansia, ibu hamil, atau mungkin untuk penyandang cacat. Walaupun mayoritas orang Indonesia sudah sadar untuk hal ini. Di Rusia, Anda tidak dapat melakukan hal yang sama. Orang Rusia tidak akan pernah duduk di kursi itu. Bahkan jika itu adalah prioritas penuh di Rusia, pria dengan senang hati akan memberikan kursi mereka kepada wanita, orang tua, anak-anak, atau orang cacat. Yang keempat, penukaran mata uang di luar bank. Penukaran mata uang dalam rubel adalah salah satu hal pertama yang harus kita lakukan saat berlibur di Rusia. Sebagian orang menukarkan uang saat masih berada di Indonesia. Namun banyak yang lebih memilih menukarkan uang saat sudah sampai di tempat tujuan. Di Rusia, bank adalah tempat terbaik untuk menukar uang. Tentu saja, ada banyak penukar uang yang mengubah uang menjadi rubel. Tetapi tidak semuanya aman dan dapat diandalkan. Yang terburuk adalah beberapa tempat memberi Anda rubel palsu dan Anda kehilangan banyak uang. Selain bank, hotel tempat Anda menginap juga bisa menjadi alternatif tempat penukaran uang. Meskipun demikian, hotel biasanya menawarkan tarif yang lebih mahal daripada saat menukar uang di bank. Yang kelima, tersenyum pada orang asing. Sejak kecil, kita selalu diajarkan untuk selalu bersikap baik dan sopan kepada setiap orang yang kita jumpai. Salah satunya adalah senyuman. Sayangnya, pelajaran ini tidak berlaku saat Anda berkunjung ke Rusia. Orang Rusia hanya tersenyum pada keluarga, teman, pasangan, atau kenalan. Mereka biasanya berpikir apabila terlalu banyak tersenyum pada orang asing, itu bisa membuat mereka terlihat bodoh. Yang keenam, mengenakan sepatu di dalam ruangan. Melepas sepatu dan berganti menjadi sandal saat masuk di dalam ruangan
itu identik dengan orang Jepang atau Asia. Tapi ternyata orang Rusia juga demikian. Saat Anda diundang ke rumah orang Rusia, mereka selalu memberi Anda sendal untuk dipakai saat Anda di rumah. Di Rusia, memasuki rumah dengan sepatu dianggap tidak sopan. Yang ketujuh, duduk di pojok meja atau ruangan. Duduk atau berdiri di depan pintu dilarang di Indonesia. Selain menghalangi jalan dan mencegah orang lain lewat, berdiri atau duduk di depan pintu konon bisa mempersulit mencari jodoh. Nah, orang Rusia, utamanya wanita, berlomba-lomba duduk di kursi di tengah ruangan. Menurut kepercayaan mereka, duduk di tengah ruangan membuat orang mudah mendapatkan jodoh. Sebaliknya, duduk di pojok ruangan membuat sulit mencari pendamping atau jodoh. Hal ini biasanya terlihat di ruangan-ruangan umum seperti kafe atau restoran. Yang kedelapan, pertengkaran dengan seorang babushka. Sebagian besar anak laki-laki Rusia menghabiskan masa kecilnya dengan nenek mereka, atau istilahnya itu babushka. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka sangat menghargai wanita, terutama wanita tua. Hal ini dinyatakan dalam banyak cara, bahkan dalam hal-hal yang remeh. Pria Rusia selalu membuka pintu dan membiarkan wanita masuk terlebih dahulu. Mereka juga selalu menghormati dan melakukan apa yang diminta oleh babushka atau nenek tua. Jika Anda pergi ke Rusia, jangan lupa lakukan hal ini. Yang kesembilan, lepas sarung tangan saat berjabat tangan. Di Rusia, cuaca hampir dibilang selalu dingin. Meski cuaca bisa mencapai minus derajat, orang Rusia selalu melepas sarung tangan saat bertemu atau berkenalan dengan orang asing. Menurut mereka, memakai sarung tangan sambil berjabat tangan itu tidaklah sopan dan jauh dari kesopanan. Yang ke-10, dilarang merokok sembarangan. Di Rusia, ada aturan tidak hanya tentang minum, tetapi juga tentang merokok. Di negara ini, orang hanya diperbolehkan merokok di area yang telah ditentukan. Selain itu, mereka juga diperbolehkan merokok di dalam rumah, kecuali di area balkon. Pasalnya, merokok di balkon rumah menyebabkan asap rokok masuk ke rumah sebelah dan membuat tetangga merasa terganggu. Dan siapapun yang berani melanggar aturan ini akan didenda sekitar 500 hingga 1.500 rubel. Yang ke-11, menyimpan botol kosong di atas meja. Salah satu mitos terakhir yang masih dipercaya oleh orang Rusia adalah tidak meninggalkan botol kosong di atas meja, karena dipercaya dapat membuat si pemilik rumah menjadi miskin. Meskipun terdengar aneh bagi beberapa orang, namun sangat penting untuk menghargai kepercayaan dan budaya setiap negara yang dikunjungi. Oleh karena itu, disarankan untuk mengikuti kebiasaan tersebut saat berkunjung ke Rusia. Itulah hal yang tabu yang ada di negara Rusia. Terima kasih telah menonton dan kita ketemu di hal tabu nih lainnya.